Tidak hanya di Jakarta, keseruan nonton bareng juga dirasakan di sejumlah daerah. Di Kota Solo, nonton bareng Timnas Indonesia lawan Australia digelar di depan Gedung Balai Kota Solo, Jawa Tengah. Dengan begitu antusias, supporter berdatangan sejak Kamis sore. Pemerintah Kota Solo sengaja melakukan rekayasa lalu lintas untuk menyediakan lahan yang luas nonton bareng Timnas Indonesia lawan Australia. Meski Timnas Indonesia tertinggal dengan Timnas Australia, namun hal ini tidak mengurangi semangat mereka untuk tetap mendukung Timnas. Kegiatan nonton bareng juga dilakukan di Surabaya, Jawa Timur. Meski hasil pertandingan kurang memuaskan, tapi pendukung Timnas Indonesia masih terus optimis Indonesia bisa menang di pertandingan selanjutnya ketika melawan Bahrain. Kalau performa sih sangat bagus, cuman untuk permainan kurang bagus sih. Iya. Dari umpan-umpannya itu masih kurang, chemistry-nya masih kurang gitu dari permainannya gitu. Ini kan 4-0 nih, Pak. Gol! Kalau harapan kita optimis, masih ada harapan. Sementara nonton bareng Timnas Indonesia lawan Australia di kota Makassar diwarnai sorakan dari para pendukung skuad Garuda. Nobar digelar di sebuah lobi hotel di Makassar, dipenuhi sekitar 300 supporter pendukung Timnas. Tepuk tangan dan semangat supporter tampak terasa ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Tapi mereka juga tidak bisa menutupi raut kekecewaan saat Australia membobol gawang Indonesia. Keluarga pemain Timnas Pratama Arhan melakukan nonton bersama laga pertandingan Indonesia lawan Australia. Nampak wajah tegang terlihat dari seluruh anggota keluarga seperti keponakan, Pak D hingga nenek Pratama Arhan. Ibu dan ayah Pratama Arhan, Surati dan Sutrisno pun begitu tegang saat melihat pemain Indonesia Kevin Dix gagal mengeksekusi tendangan penalti di awal babak pertama. Meski demikian, dukungan terus diberikan agar para pemain bisa tampil maksimal. Pertandingan sudah selesai, kini saatnya kita bergabung dengan 3 jurnalis Kompas TV yang sejak dari awal ini mengikuti keseruan nobar di beberapa daerah. Ada Widi Nugroho yang menyaksikan langsung nonton bareng di Solo. Ada juga Kika Madona dari Surabaya, Jawa Timur. Dan Linda Wirawan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saya mau ke Kika terlebih dahulu. Kika, bagaimana nih para supporter melihat hasil pertandingan yang sudah usai nih dengan skor 5-1 lawan Australia? Ya baik Audrey dan juga saudara, pertandingan memang baru saja selesai, tapi masyarakat Surabaya khususnya Jawa Timur ini juga masih terus berharap agar meskipun pertandingan ini berakhir dengan skor 5-1 untuk Indonesia 1, sementara untuk Australia 5, ini membuat masyarakat Surabaya Jawa Timur juga kecewa, bahkan beberapa dari mereka lemas setelah melihat bagaimana hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Ada beberapa faktor yang tadi disampaikan oleh para penonton yang juga kemudian hadir di acara nonton bareng di Balai Kota Surabaya ini, seperti misalnya faktor kekompakan satu sama yang lain ini juga masih belum terbangun chemistry seperti itu. Sehingga hal inilah yang juga kemudian membuat pertandingan malam hari ini kalau menurut mereka belum berlangsung maksimal. Malam hari ini ratusan warga, ratusan pendukung dari Timnas Indonesia yang ada di wilayah kota Surabaya dan juga sekitarnya berkumpul di Balai Kota Surabaya. Pertandingan tadi meskipun dengan hasil yang kurang memuaskan, namun untuk para supporter, antusias dari para supporter di sini yang juga kemudian mendukung laga dari Timnas Indonesia yang bertanding pada malam hari ini bersama dengan Australia, ini juga
sangat tinggi, terutama pada saat tadi Rizky Ridho juga kemudian turut serta untuk tampil melawan Australia di dalam pertandingan di mana Rizky Ridho ini merupakan warga Surabaya. Sehingga hal ini yang juga kemudian membuat masyarakat Surabaya, Jawa Timur sangat antusias sekali untuk menyambut pertandingan yang berlangsung pada sore hari tadi sampai dengan pada beberapa saat yang lalu. Skor 5-1 ini memang cukup membuat mereka tidak bersemangat, tapi secara keseluruhan dengan pertandingan yang tadi juga sudah berlangsung, masih ada harapan yang juga kemudian diharapkan untuk para timnas yang juga kemudian berlaga. Meskipun kali ini tidak menang untuk melawan Australia, namun di pertandingan berikutnya yang melawan Bahrain yaitu pada tanggal 25 Maret mendatang, harapannya timnas Indonesia bisa lebih mengimbangi lagi sehingga skornya juga lebih tinggi lagi jika dibandingkan dengan pertandingan yang berlangsung pada malam hari ini. Pertandingan secara keseluruhan pada malam hari ini meskipun juga hasilnya masih belum terlalu memuaskan, namun masyarakat Surabaya juga sudah cukup puas dengan jalannya pertandingan yang juga sudah berlangsung, dan hal itu tadi juga masih ditunjukkan oleh para supporter atau para pendukung yang juga kemudian menyaksikan di layar besar atau layar besar yang ada di belakang kami ini. Yang mana tadi tuh para pendukung juga sempat meneriakan yel-yel, memberikan semangat, meskipun suara-suara dari para pendukung ini tidak sampai ke stadion, namun harapannya dengan adanya doa, dukungan, dan juga harapan dari para pendukung yang ada di wilayah Surabaya dan juga Jawa Timur ini bisa sampai kepada timnas yang akan berlaga pada tanggal 25 Maret mendatang, Indonesia lawan Bahrain. Perjuangan tidak putus sampai di sini, artinya masih ada doa dan juga harapan untuk timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Harapan itu tersebut yang juga kemudian menjadi doa besar terutama di bulan Ramadan ini ya, Audrey dan juga saudara, supaya nantinya timnas Indonesia bisa lolos di Piala Dunia mendatang. Demikian, Audrey. Ika Madona dari Surabaya, Jawa Timur. Berikutnya kita akan menuju ke Widi Nugroho di Solo, Jawa Tengah. Widi, bagaimana warga di sana atau supporter kita ini menaruh harapan yang sangat besar pada pertandingan nanti di minggu depan melawan Bahrain? Saksikan sendiri bahwa antusiasme supporter tetap ada hingga pertandingan berakhir. Jadi bisa disimpulkan bahwa walaupun di babak pertama sudah tertinggal cukup jauh 3-0, namun supporter Indonesia masih optimis bisa mengejar di babak kedua, walaupun hasilnya seperti yang kita ketahui Indonesia kalah 5-1 dari Australia. Tapi para supporter sendiri masih optimis dengan tim Indonesia yang akan melawan Bahrain di pertandingan selanjutnya di Indonesia. Tentunya pertandingan di kandang akan menambah motivasi bagi timnas Indonesia sendiri, dan terkait dengan apa yang sudah dilakukan Patrick Kluivert sebagai pelatih, supporter masih mentolerir. Artinya mereka masih menganggap ini baru sebentar dia menangani timnas Indonesia dan sudah harus melakoni pertandingan yang cukup berat melawan tim yang sudah berpengalaman di Piala Dunia. Tentunya ada gaya berbeda yang diterapkan daripada Sintayong sehingga membuat para pemain juga harus beradaptasi dengan taktik dan juga strategi dari Patrick Kluivert dan tim pelatih yang dibawanya. Dan supporter menaruh harapan besar pada timnas Indonesia di pertandingan berikutnya bisa mencuri poin, bahkan menang di kandang sendiri melawan Bahrain, dan pertandingan selanjutnya bisa mencuri poin lagi agar bisa lolos ke putaran Piala Dunia 2026 nanti. Dan hasil hari ini harus dijadikan pengalaman yang berharga untuk timnas Indonesia bahwa permainan yang menarik tidak akan maksimal jika tidak mendapatkan kemenangan. Dan tadi sempat kami tanyakan juga ke beberapa supporter bahwa mereka tetap akan mendukung apapun yang hasil yang akan didapatkan Indonesia nanti di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Audrey. Iya, tapi Widi, usai menyaksikan nonton bareng, apakah ada kegiatan juga yang dilakukan di sekitar nonton bareng, mengingat ini juga sudah waktunya berbuka puasa? Ya, seperti yang saya laporkan tadi juga di sini juga terdapat beberapa pedagang kaki lima yang menyediakan tentunya makanan-makanan untuk berbuka puasa. Tapi sebatas itu saja, Audrey, karena memang lokasi yang dijadikan untuk nonton bareng ini adalah jalan utama di Kota Solo. Sehingga setelah selesai pertandingan, petugas gabungan dari TNI Polri dan juga Satpol PP segera meminta warga untuk berpindah lokasi dan tidak menutupi jalan lagi seperti yang dilakukan pada saat nonton bareng tadi. Dan saat ini pun Jalan Jenderal Sudirman dan akses menuju ke Pasar Gede ataupun sebaliknya sudah dibuka untuk kendaraan lalu lalang, dan warga sudah berpindah ke warung-warung ataupun ke lokasi makan yang ada di sekitar
Balai Kota Solo ini. Ade. Dari Solo, Jawa Tengah, Widi Nugroho melaporkan. Berikutnya kita ke Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Linda Wirawan. Linda, kalau di tempat saat Anda melaporkan, apakah ini juga menjadi lokasi nonton bareng sekaligus juga buka bersama? Ya, selamat malam Audrey dan juga saudara. Memang di tempat saya melaporkan saat ini karena kalau di waktu Kota Makassar tadi permainan ataupun pertandingan dimulai pada pukul. Terima kasih dukungannya. Lalu tidak hanya di Australia, tapi nonton bareng nobar juga dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia, seperti salah satunya yang dipusatkan di Gelora Bung Karno, Jakarta. Seperti apa keseruan dari nonton bareng Timnas Garuda lawan Australia? Kita akan bergabung dengan Suara Azani. Suara. Dan juga ada juru kamera Benediktus Aditya di Universitas Atmajaya. Ini ada dua, ada Suara dan juga Benediktus. Tapi saya mau ke Suara dulu. Suara, dari antusiasme penonton di sana masih antusias atau seperti apa dengan ketertinggalan kita nih? Iya Audrey, baru saja karena di menit ke-60 ini ternyata Indonesia tertinggal lagi begitu ya. Australia mencetak gol dan saat ini 4 yang mendalam di supporter Timnas Indonesia yang berada di GBK, tetapi memang ketika kemudian Rizkydo masuk begitu ya menggantikan salah satu pemain yang cedera, ini terlihat antusias lagi, mulai berteriak lagi supporter yang berada di GBK ini yang sedang melakukan nobar begitu ya. Ini akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Ricky Sultana bagaimana kondisi saat ini yang seramai apa begitu ya GBK untuk nobar Indonesia Australia, dan kemudian memang tadi sempat hujan deras begitu. Saat hujan deras memang antusias masih ada, namun memang sambil berteduh nontonnya begitu. Kemudian saat cuaca kembali cerah lagi, ini terlihat para supporter timnas kembali bergabung untuk menonton dan mendukung timnas Indonesia. Dan memang di sini yang menonton itu terlihat memberikan dukungannya begitu. Jadi ketika Indonesia menguasai permainan, kemudian mereka ini memberikan bersorak-sorai untuk memberikan harapan gitu ya. Walaupun memang sampai saat ini terlihat gitu ya muka-muka kekecewaan karena Indonesia tertinggal, dan tetapi masih terus adanya harapan yang diberikan kepada timnas Indonesia agar bisa mengungguli atau setidaknya mencetak gol gitu ya. Karena di sini supporter timnas Indonesia tadi sempat berbincang, kami berharap di sini ada keunggulan lagi begitu ya yang ada di babak kedua ini, karena di babak ke-1 sudah jauh tertinggal, ini di babak kedua memang memberikan harapan baru lagi begitu. Dan sampai saat ini nantinya akan terus dilaksanakan nobar sampai selesai nanti, dan PSSI juga menyelenggarakan beberapa acara yang memberikan hiburan, kemudian nantinya menambahkan antusias supporter timnas Indonesia untuk nantinya walaupun memang tidak ada harapan ataupun harapannya kecil untuk menang begitu, tapi tetap bisa memberikan hiburan begitu dari PSSI. Dan sampai saat ini memang kami masih terus berharap supporter timnas masih terus bersorak-sorai jika ada perlawanan dari Indonesia atau Indonesia memberikan penyerangan untuk Australia begitu, Audrey. Harapan kita juga ya supaya ada cetak gol ini Indonesia lawan Australia malam hari ini. Terima kasih Suara Azani. Berikutnya juga dari Universitas Atmajaya, ini ada nonton bareng dengan mantan pelatih Sinteyong juga, ada Benediktus Aditya. Benediktus, sebenarnya apa yang kemudian menjadi fokus begitu ya dari nonton bareng bersama dengan Sinteyong ini Indonesia lawan Australia di Universitas Atmajaya? Ya, Audrey dan juga saudara, memang saya nggak mau kalah nih dengan tadi rekan saya Suara yang tadi ada di GBK. Saya tepat sekarang lagi menyaksikan nonton bareng di kawasan Universitas Katolik Atmajaya, di mana baru saja mantan pelatih tim nasional Indonesia, ya ini Coach Sintayong, ini baru saja datang untuk mengikuti kegiatan atau acara nonton bareng di kawasan, di salah satu kafe yang terletak di kawasan Universitas Katolik Atmajaya ini. Dan
tadi kalau sempat kita dengar, memang ketika datang, Sintayong sempat menyampaikan beberapa hal begitu. Salah satunya memang tadi usai babak pertama digelar begitu, pertandingan Indonesia versus Australia. Ini Sintayong memang sedikit menyayangkan di mana Indonesia sempat tertinggal 3-0 gitu dari Australia. Namun tadi Sintayong juga mengingatkan bahwasannya Indonesia masih punya kesempatan, Indonesia masih bisa bermain di babak kedua dan juga masih ada beberapa pertandingan lainnya seperti kita ketahui nantinya pada tanggal 25 mendatang ini kita akan menjamu Bahrain di kandang kita di Indonesia dan ini masih ada kemungkinan, masih ada peluang, masih cukup terbuka sehingga tadi Sintayong langsung memberikan semangat lagi bahwasannya masih ada waktu yang bisa dipakai untuk timnas untuk kembali bangkit. Dan tadi juga yang menarik, Audrey dan juga saudara, memang ini Sintayong seperti masih naluri pelatihnya masih ada begitu, sempat menunjuk layar nonton bareng untuk sepertinya berpikir sebagai seorang pelatih dan kita nanti akan menanyakan bagaimana respon Sintayong di pertandingan Indonesia versus Australia. Begitu, kembali ke Anda studio. Ya, satu lagi pertanyaan Benediktus. Nanti kan minggu depan juga akan Indonesia lawan Bahrain ya di GBK Jakarta. Apakah kemudian ada juga nonton bareng juga bersama Sintayong atau hanya di sini saja? Terus coba jaga semangat bermain. Ya, memang Audrey, berdasarkan informasi yang kami terima, nantinya memang Sintayong ini tidak hanya sehari begitu di sini, tidak hanya pertandingan Indonesia versus Australia, namun nanti pada saat tanggal 25 Maret mendatang, ketika kita menjamu Bahrain di kandang kita, memang ini direncanakan Sintayong sendiri akan melakukan nonton bareng, namun kita masih perlu mengkonfirmasi apakah nanti akan diadakan di mana untuk acara nonton barengnya, begitu Audrey. Benediktus Aditya, kemudian juga hari ini kan kalau tadi di GBK ada beberapa rangkaian ya, bukan hanya nonton bareng, tapi ada juga pertunjukan-pertunjukan. Nah, kalau untuk di nonton bareng bersama dengan Sintayong, apalagi setelah nobar ini, apakah ada mungkin acara-acara lainnya? Ya, Audrey, memang terkait dengan acara yang diselenggarakan di salah satu kafe di daerah di kawasan Universitas Katolik Atmajaya ini, nantinya memang Sintayong setelah melakukan acara nonton bareng ini akan bercengkrama begitu dengan fans-fans atau dengan supporter-supporter timnas lainnya, juga fans-fans dari Sintayong sendiri, karena nantinya juga dijadwalkan ada sesi foto bersama dan juga ada door prize. Nah, barusan saja memang timnas Indonesia mencetak gol dan kalau kita bisa lihat ekspresi dari Sintayong, Audrey, ini Sintayong langsung bersemangat dan juga memberikan senyumannya begitu, langsung menunjuk layar gitu pemain-pemain yang sedang bertanding di Australia. Kita lihat sendiri kegembiraan yang dirasakan oleh Sintayong dan juga para penonton yang ada di tempat kami mengabarkan, di mana ini merupakan semangat juga bagi penonton-penonton di Indonesia karena kita ketahui kita sudah tertinggal 4 skor begitu ya dari Australia sebelumnya, dan ini mudah-mudahan menjadi harapan bagi kita untuk bisa bangkit dari keterpurukan di babak-babak sebelumnya. Begitu, Audrey. Ya, Benediktus, kalau tadi sempat bertanya kan Anda kepada Coach Sin gitu ya, atau mantan pelatih timnas begitu. Kemudian apa sih yang perlu menjadi catatan bagi Coach Sin sendiri di babak pertama? Audrey, saya kurang bisa mendengar suara Anda. Ya, kalau tadi Anda berbincang bersama dengan Sintayong begitu, apa sebenarnya menjadi catatan Sintayong pada saat kita berdodoran di babak pertama ini lawan Australia? Bisa menambah kepercayaan diri pemain. Ya, Audrey, memang secara spesifik, memang Sintayong sendiri tidak memberikan catatan secara spesifik di babak pertama, namun dirinya ini sempat menyayangkan saja terkait dengan kita harus menerima ketertinggalan di babak pertama. Kita ketahui kita tertinggal 3 poin begitu, 3 skor begitu, 3-0 dari Australia. Tapi di samping itu memang Sintayong sendiri ini juga memberikan semangat terkait ini masih ada pertandingan selanjutnya begitu. Kita ketahui nanti di tanggal 25 juga kita akan menjamu
bertemu Bahrain di Indonesia, dan ini yang masih menjadi harapan kita ke depannya supaya nantinya Indonesia masih bisa bangkit ke depannya. Begitu Audrey. Masih ada semangat dan peluang ya sebelum peluit berakhir Indonesia lawan Australia. Terima kasih laporannya Benediktus Aditya di Universitas Atmajaya, dan sebelumnya di GBK ada Suara Azani. Saudara, tidak hanya di Jakarta, tapi keseruan nonton bareng juga dirasakan di sejumlah daerah, salah satunya di Solo, Jawa Tengah. Selengkapnya akan kami hadirkan informasinya usai rangkaian kumandang azan. 5:10 waktu Indonesia Tengah sore tadi, maka memang di tengah-tengahnya ini ada waktu berbuka puasa karena kita sekarang sedang berada di tengah bulan Ramadan, sehingga nonton bareng kali ini antara laga Timnas Indonesia versus Timnas Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini kemudian dirangkaikan dengan buka puasa bersama. Kalau kita lihat tadi memang berlangsung dengan sangat apik, dan memang kalau antusiasme warga Kota Makassar dalam menyaksikan pertandingan ini sebenarnya sangat tinggi, saudara. Ini dibuktikan bahwa di beberapa titik di Kota Makassar dilaksanakan nonton bareng bersama, seperti di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di salah satu lobi hotel yang ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di sini ada kurang lebih sebanyak 300 orang yang menyaksikan laga Timnas hari ini, dan beberapa di antaranya kompak menggunakan pakaian baju Timnas yang didominasi dengan warna merah, dan tentu saja ini membawa semangat juang yang luar biasa untuk mendukung Timnas Indonesia pada hari ini, dan dibuktikan juga bahwa mereka ini sudah mulai berdatangan sejak pukul 4:30 sore tadi waktu Indonesia Tengah, Audrey dan juga saudara. Dan tidak diragukan lagi karena pertandingan ini berada di tengah bulan Ramadan, ini tentunya menjadi momen yang tidak terlupakan buat para pendukung Timnas yang ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan untuk lebih memeriahkan lagi, di sini ada 3 layar LED, Audrey dan juga saudara, yang dipasang untuk kemudian menambah antusiasme dari para pendukung Timnas Indonesia. Di awal pertandingan tadi, para pendukung sangat bersemangat, mereka bertepuk tangan ketika Timnas memasuki stadion, dan juga bertepuk tangan lagi ketika lagu Indonesia Raya berkumandang di dalam stadion. Namun tentunya tidak bisa dipungkiri bahwa teriakan kekecewaan dari para pendukung ini bergema ketika gol Australia berhasil membobol gawang Indonesia sebanyak 5 kali. Namun meski begitu, Audrey dan juga saudara, pendukung tetap sangat gembira seperti itu, dan juga berteriak dengan sangat senang ketika Indonesia berhasil membobol gawang Australia di menit ke-77. Jadi kalau dikatakan suasana di sini itu walaupun memang ada sedikit kekecewaan karena Australia berhasil membobol gawang Indonesia 5-1, tapi 1 gol yang dihasilkan oleh Indonesia membobol gawang Australia itu juga bisa dikatakan membuat senang para supporter yang ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kali ini Timnas Indonesia memang kalah dari Timnas Australia, namun dukungan luar biasa tentunya akan terus menemani Timnas Indonesia dari Kota Makassar di pertandingan-pertandingan selanjutnya, Audrey. Indah, singkat aja, nanti kan di tanggal 25 Indonesia akan melawan Bahrain. Apa semangat yang disuarakan para supporter nih yang saat ini selesai nonton pertandingan Indonesia lawan Australia? Nah, Audrey, di pertandingan selanjutnya tentunya di pertandingan Timnas selanjutnya para supporter tentunya berharap bahwa performa dari Timnas Indonesia bisa lebih meningkat lagi, karena walaupun hari ini saja Audrey Timnas Indonesia kalah melawan Australia, namun 1 gol dari Timnas Indonesia sudah membuat hati dari para supporter di sini senang seperti itu. Dan tentunya seperti yang saya katakan tadi bahwa para supporter ini masih sangat mendukung Timnas Indonesia di pertandingan-pertandingan selanjutnya, dan berharap agar performa dari Timnas Indonesia bisa lebih meningkat. Audrey. Linda melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya ada Widi Nugroho dari Solo, dan di awal ada Kika Madona dari Surabaya. Terima kasih teman-teman. Saudara, bertandang ke Allianz Stadium Sydney, kandang Australia, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Australia. Tapi tetap ada asa Timnas Garuda